warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen tikus. Jadi manajemen tikus adalah serangkaian tindakan atau strategi yang dilakukan untuk mengendalikan populasi tikus yang dapat menjadi hama seperti hama pertanian. Yang kedua adalah kultural praktisnya. Yang pertama, mengkondisikan lingkungan sawah yang merupakan rumah bagi tikus sawah. Yang kedua, pengendalian secara kultur teknis diintegrasikan dengan pelaksanaan budidaya padi. Yang selanjutnya ada gejala serangan pada tanaman belum menghasilkan serangan tikus ditandai dengan adanya bekas keratan pada pangkal pelepah, daun hingga titik tumbuh tanaman yang muda yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan bahkan kematian pada tanaman. Pada tanaman menghasilkan tikus memakan buah, bunga, dan pucuk tanaman sehingga menyebabkan kehilangan hasil baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk metode pengendalian, ada metode kultur teknis, yaitu pengaturan jarak tanam yang tujuannya agar tajuk kelapa sawit tidak saling bersentuhan antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya, sehingga dapat menghambat pergerakan tikus antar pohon. Yang kedua ada sanitasi, yaitu menjaga kebersihan kebun dari tumpukan daun-daun tua kelapa sawit, serta mengelola gulma dengan baik, membuang atau memotong bunga jantan, dan membersihkan ketiak pelepah. Selanjutnya ada mekanis memasang perangkap atau jebakan tikus, membuat penghalang atau barir berupa seng atau aluminium pada tanaman muda, pengemposan serta melakukan broyokan. Selanjutnya ada biologi menggunakan predator tikus seperti burung hantu, ular, anjing, dan kucing. Selanjutnya ada kimiawi, penggunaan rodentisida berbahan prodivakum 0,05% dari fumigasi menggunakan belerang. Selanjutnya yang terakhir ada sanitasi, yaitu dengan tikus akan kehilangan tempat berlindung sementara, tempat membuat sarang, dan pakan alternatif berupa beberapa jenis gulma. Selanjutnya dilakukan pada awal tanam dan selanjutnya selama terdapat pertanaman. Tindakan pemberian gulma, semak, lokasi bersarang, dan habitat tikus seperti batas perkampungan, tanggul irigasi, pematang, tanggul jalan, parit, dan saluran irigasi. Yang terakhir, dilakukan minimalisasi ukuran pematang, tinggi dan lebar pematang kurang dari 30 cm untuk mengurangi tempat tikus berkembang biak. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai hasil diskusi kami mengenai tema tersebut. Namanya mohon dimaafkan. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Amalia Pitaloka, saya dari kelompok 4. Izin bertanya, apa teknik pengendalian hama tikus yang dapat digunakan secara non-kimia? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Alifa tentang apa teknik pengendalian hama tikus yang dapat digunakan secara non-kimia. Terdapat beberapa teknik pengendalian hama tikus yang dapat digunakan secara non-kimia, yaitu yang pertama dengan perangkap mekanis. Dengan menggunakan metode perangkap mekanis, perangkap tikus dapat berupa perangkap lem, perangkap snap, atau perangkap hidup. Pastikan untuk menempatkan perangkap di area yang sering dilalui oleh tikus dan memeriksa perangkap secara teratur. Selanjutnya ada dengan penggunaan kucing. Memelihara kucing di sekitar rumah atau gudang dapat membantu mengendalikan populasi tikus secara alami. Kucing akan memburu dan menangkap tikus yang masuk ke dalam area tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan jawaban dari Rere. Yang selanjutnya ada pembersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan cara efektif untuk mengurangi populasi tikus. Buang sampah dengan benar, jaga kebersihan dapur dan gudang, serta pastikan tidak ada sumber makanan yang mudah diakses oleh tikus. Yang selanjutnya ada penggunaan pelet predator.
pelet predator seperti ulat merah atau burung hantu dapat digunakan mengendalikan populasi tikus secara alami. Pelet ini akan menarik predator alami tikus untuk mendekati area tersebut dan membantu mengurangi jumlah tikus. Selanjutnya ada pemasangan barikade. Membuat barikade atau penghalang fisik seperti kawat jaring di sekitar area yang rentan terhadap investasi tikus dapat membantu mencegah tikus masuk ke dalam area tersebut. Baik, apakah dari Alifa sudah cukup? Oke, itu sudah cukup. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nafita Ramadhani dengan NPM 084 ingin bertanya, bagaimana cara mengintegrasikan teknologi terkini dalam manajemen tikus? Izin menjawab pertanyaan dari Nafita mengenai bagaimana cara mengintegrasikan teknologi terkini dalam manajemen tikus. Jadi mengintegrasikan teknologi terkini dalam manajemen tikus dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengendalikan populasi tikus. Di antaranya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ialah penggunaan sensor dan CCTV. Pemasangan sensor dan kamera CCTV di area rentan dapat membantu mendeteksi keberadaan tikus secara cepat. Yang kedua ialah dengan sistem pemantauan online, yaitu dengan penggunaan sistem pemantauan untuk memantau aktivitas tikus secara real time dapat memudahkan pengawasan dan pengendalian populasi tikus. Cara selanjutnya ada penggunaan umpan elektronik. Umpan elektronik atau base station elektronik adalah teknologi canggih yang dapat digunakan untuk menarik tikus dan memberikan racun secara otomatis ketika tikus mendekat. Umpan elektronik ini dilengkapi dengan sensor gerak dan dapat diprogram untuk memberikan racun hanya kepada tikus tanpa membahayakan hewan lain atau manusia. Cara selanjutnya yaitu penggunaan drone. Penggunaan drone untuk pemantauan dan pengendalian populasi tikus di area yang sulit dijangkau manusia dapat menjadi solusi efektif. Drone yang dilengkapi dengan kamera thermal dan sensor yang dapat mendeteksi keberadaan tikus dari udara dan memberikan informasi yang akurat kepada pengguna. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Perkenalkan, saya Rizka Kartika dengan NPM 091. Pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan tikus dengan metode budidaya tertentu seperti tumpang sari padi gogo dan palawija atau pohon buah, sistem jajar legowo atau tanam padi serempak pada area sawah? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Rizka yang dimana pertanyaannya bagaimana cara mengendalikan tikus dengan metode budidaya tertentu seperti tumpang sari padi gogo dan palawija atau pohon buah, sistem jajar legowo atau tanam padi serempak pada area sawah. Jadi jawabannya adalah cara mengendalikan tikus dengan metode budidaya tertentu seperti tumpang sari padi gogo dan palawija atau pohon buah, sistem jajar legowo atau tanam padi serempak pada area sawah dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, tanam dan panen serempak. Dalam satu hamparan diusahakan selisih waktu tanam dan panen tidak lebih dari 2 minggu. Hal tersebut untuk membatasi tersedianya pakan padi generatif sehingga tidak terjadi perkembangbiakan tikus yang terus-menerus. Izin menambahkan, yang kedua yaitu dengan teknik sanitasi habitat yang dilakukan selama musim tanam padi, yaitu dengan cara membersihkan gulma dan semak-semak pada habitat utama tikus yang merupakan tanggul irigasi, jalan sawah, batas perkampungan, pematangan, parit, saluran irigasi, dan sebagainya lagi. Juga dilakukan minimalisasi ukuran pematang, tinggi dan lebat pematang kurang 30 cm agar tidak digunakan sebagai tempat bersarang. Yang ketiga, pemasangan LTBS. Pemasangan LTBS atau Light Trap for Rodents dilakukan di dekat habitat tikus seperti tepi kampung, sepanjang tanggul irigasi dan tanggul. Apakah sudah cukup buat Rizka? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.